Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung bersama dengan analis Royal Investium Sekuritas, Mas Wijen Pontus. Mas Wijen, indeks kita dibuka menguat. Apakah memang penguatan ini menggambarkan pergerakan indeks sepanjang hari ini nantinya? Memang sebetulnya sudah 2 hari menguat ya, dari hari Senin dan hari Selasa. Tentu di hari ketiga ini IHSG ada peluang menguat, tetapi peluangnya akan cenderung lebih tipis dibandingkan kemarin ya. Artinya saya lebih condong melihat pergerakan IHSG untuk hari ini cenderung mix ya. Mungkin pagi hijau, tapi bisa jadi sore hari nanti akan cenderung terkoreksi. Karena posisi IHSG sendiri saat ini sudah berada di resisten 6144 dan juga resisten kedua 6196. Tentu harusnya di hari ini akan tertahan di antara range itu ya, 6140 dengan 6196. Lalu yang kedua yang ingin saya cermati adalah sebetulnya posisi IHSG saat ini sudah berada di akhir wave 3 daripada wave 5 daripada wave 3 ya. Artinya sebetulnya sudah mulai mendekati akhir uptrend. Memang kalau diperkirakan sampai 1 minggu sampai 2 minggu ke depan IHSG masih bisa menguat ke 6250 sampai 63, tetapi sebelum mencapai 6250 harusnya IHSG akan ada pullback, akan ada koreksi minor mungkin sekitar 6100 sampai 6050, baru akan lanjut lagi 6250. Jadi menurut saya adalah baiknya kalaupun hari ini masih menguat di atas 61 di atas 6150, ada baiknya untuk mulai melakukan profit taking beberapa saham-saham yang memang harusnya sudah membuka keuntungan ya. Kita bisa lakukan buyback lagi ketika IHSG turun ke 6050 sampai 6100 seperti itu. Untuk sektor apa yang mungkin kita bisa cermati untuk profit taking? Untuk profit taking sebenarnya ada beberapa saham-saham yang harus dicermati, yaitu di sektor mining, tapi mining terbatas ke metal ya. Antam, Inco, Tins yang hari ini pagi ini masih menguat, itu sebaiknya bisa lakukan profit taking dan switch ke mining yang lain, seperti misalkan coal ataupun di oil and gas ya, seperti itu. Lalu yang kedua yang perlu melakukan profit taking adalah di sektor-sektor konstruksi. Hari ini menguat cukup signifikan waskita di atas 1.600 begitu ya. Tentu waskita ini harusnya akan ada pullback kembali lagi ke sekitar 1.500-an. Oleh karena itu ada baiknya take profit di sekitar 1.620 sampai 1.650. Lalu selain di konstruksi yang perlu dicermati juga di sektor agriculture. Agriculture ini juga saya rasa sudah naik cukup tinggi, sudah overbought begitu, dan wave-nya pun juga sudah berada di akhir wave 3 dari wave 5 dan harusnya akan ada pullback. Jadi saya rasa 3 subsektor itu perlu diperhatikan, yaitu sektor mining di metal, khusus metal. Lalu yang kedua konstruksi, sektor properti, sub sektornya konstruksi, yang ketiga di sektor agriculture seperti itu. Mas Wijen, jadi memang indeks kita ini kan rentan terkoreksi pada hari ini. Apakah juga dipengaruhi oleh data inflasi kita yang baru dirilis untuk tahun 2020, yaitu sebesar 1,68%? Saya rasa sebetulnya lebih kepada faktor teknikal ya, karena memang sudah naik cukup signifikan ya. Jadi saya rasa kalau kita menilik data historis daripada inflasi itu sebenarnya tidak begitu terpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Jadi saya melihat koreksi yang akan terjadi 1-2 hari ini, antara hari ini atau besok, sifatnya lebih ke teknikal dan sifatnya lebih ke minor correction seperti itu. Begitu juga dengan beberapa kebijakan yang dilakukan di dalam negeri, contohnya adalah perpanjangan PSBB seperti itu. Sebenarnya bagaimana pasar meresponnya? Tentu kalau kita melihat dari perkembangan PSBB yang masih dilakukan transisi ya, dan memang akhir tahun lalu sebelum libur panjang begitu ya, memang banyak investor mengkhawatirkan bahwa akan terjadi lockdown di Jakarta, tapi itu tidak terjadi dan gubernur kita akhirnya berlakukan PSBB transisi begitu ya. Dan ini tentu sentimen yang cukup positif, dan ini yang saya lihat ini menjadi salah satu pendorong terhadap target kenaikan IHSG 2-3 minggu depan, yaitu sekitar 6250 sampai 6300. Lalu selain PSBB transisi yang perlu diperhatikan oleh investor adalah mulai minggu depan pemerintah juga sudah mulai melakukan vaksinasi ya, meskipun terbatas hanya di TNI, lalu di Nakes dan tentara polisi begitu ya. Tentu awal dari implementasi atau pemberian vaksin ini tentu akan menjadi awal daripada sesuatu yang baik ya begitu ya, karena ketika vaksinasi sudah dimulai tentu saja ini akan berlanjut sampai targetkan sampai akhir tahun 2021 ini vaksinasi itu akan merata di seluruh Indonesia seperti itu ya. Tentu ini menjadi sinyalemen yang
menurut saya paling kuat untuk mendorong IHSG ke 6250 sampai 6300. Untuk sentimen yang fundamental lainnya, apakah kita sudah cukup kuat untuk setidaknya stabil di level ini? Saya rasa tidak ya, kalau ditanya stabil, saya rasa enggak. Kalau diperhatikan adalah pertama tadi saya katakan untuk target IHSG 2-3 minggu depan memang 6250 sampai 63. Tetapi yang diperhatikan adalah setelah mencapai target ini di sekitar 6200 sampai 63 tadi, IHSG ada peluang untuk kembali lagi terkoreksi kembali lagi sekitar 5500 sampai 56. Itu mungkin terjadi di sekitar bulan akhir Januari atau di sekitar bulan Februari begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya kenaikan IHSG yang terjadi dari akhir tahun kemarin ya, dari kuartal 3 lebih tepatnya, sampai detik ini masih belum terlalu stabil, artinya belum ditopang oleh fundamental yang memang baik gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa memang COVID ini masih ada, sehingga kita melihat bahwa tingkat terinfeksinya itu juga masih cukup besar. Lalu kita lihat di berita-berita juga banyak disampaikan bahwa kondisi kasus COVID di Indonesia ini sudah cukup parah, sehingga banyak rumah sakit yang sudah mulai penuh begitu. Ini menjadi concern tersendiri yang harusnya ini akan menyebabkan IHSG nanti akan kembali terkoreksi di bulan Februari di sekitar 5.500 sampai 5.600. Meskipun dalam waktu 1 sampai 3 minggu ke depan IHSG masih ada peluang buat naik ke 6.250 sampai 6.300 seperti itu. Baik, Mas Wijen, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, ini kita baru bergabung bersama dengan analis Royal Investesium Sekuritas, Wijen Pontus.